Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-72 dengan judul Tuhan dan Guru. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 13 ayat 8. Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku." Perkataan ini berarti lebih daripada kebersihan tubuh. Kristus masih berbicara tentang pembersihan yang lebih tinggi sebagaimana yang digambarkan oleh yang lebih rendah. Ia datang dari tempat mandi sudah bersih, tetapi kaki yang memakai sandal tidak lama kemudian akan berdebu. Dan sekali lagi perlu dibasuh. Demikianlah Petrus dan saudara-saudaranya sudah dibersihkan oleh pancaran air yang besar, yang terbuka bagi dosa dan kenajisan. Kristus mengakui mereka sebagai miliknya. Tetapi penggodaan telah membawa mereka kepada kejahatan, dan mereka masih memerlukan anugerah penyuciannya. Ketika Yesus mengikat pinggangnya dengan sebuah handuk untuk membasuh debu dari kaki mereka, dengan perbuatan itu ia ingin membasuh kerenggangan, kecemburuan, dan kesombongan dari hati mereka. Hal ini jauh lebih penting daripada membasuh kaki mereka yang berdebu. Dengan roh yang ada pada mereka saat itu, tidak seorang pun dari mereka bersedia untuk perjamuan suci dengan Kristus. Sampai pada saat mereka dibawa ke dalam keadaan kerendahan dan kasih, mereka tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Paskah atau dalam upacara peringatan yang hampir akan ditetapkan oleh Kristus. Jadi di sini dikatakan bahwa pada saat itu murid-murid itu sudah membasuh tubuh mereka dari segala kotoran atau segala debu. Tetapi mereka lupa bahwa dalam perjalanan mereka untuk bertemu dengan Yesus, kaki mereka itu sudah dipenuhi debu lagi. Dan Yesus menginginkan supaya ketika Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya, semuanya itu harus dalam keadaan bersih. Dan itu melambangkan kebersihan daripada hati mereka. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Kristus itu bermaksud untuk mengajarkan suatu hal yang lebih daripada hanya sekedar kebersihan tubuh saja. Tetapi di sini Tuhan menginginkan supaya mereka pun juga membasuh kerenggangan, kecemburuan, dan kesombongan dari hati mereka. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa antara murid satu dengan yang lainnya, mereka tidak mau untuk saling membasuh kaki daripada temannya itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa ada setiap kerenggangan atau kecemburuan. Kita tahu bahwa pada murid-murid Yesus itu ada yang menginginkan posisi yang lebih daripada kawan sekerjanya. Jadi kita tahu bahwa dalam murid-murid Yesus pun juga ada roh kecemburuan, roh keinginan untuk lebih daripada yang lain, untuk diperhatikan lebih daripada yang lain. Dan itu Yesus tidak inginkan untuk ada dalam setiap hati setiap orang yang mengaku pengikut-pengikutnya. Jadi bagaimana di sini Tuhan menginginkan supaya kita pun membasuh hati kita. Bagaimana kita juga tidak menginginkan suatu posisi yang tertinggi yang bisa kita dapatkan. Tetapi kita harus sadar bahwa posisi apapun yang kita dapatkan oleh kasih karunia Kristus, itu adalah suatu posisi yang terbaik. Bahkan saat ini pun dalam setiap kondisi lingkungan kita pun, kita perlu menyadari bahwa dimanapun kita ditempatkan, itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan untuk mengasah kehidupan kita, untuk mengasah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan benar lagi. Karena dalam setiap lingkungan yang Tuhan izinkan untuk kita boleh bertumbuh dan berkembang, di saat itulah Tuhan menginginkan untuk kita boleh belajar dari kondisi lingkungan tersebut. Bukan kita mengikuti arus daripada lingkungan tersebut, tapi kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berdiri dan tetap teguh dalam kebenaran Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa penggodaan telah membawa mereka kepada kejahatan dan mereka masih memerlukan anugerah penyuciannya. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa pada murid-murid itu juga diberikan sebuah penggodaan untuk merasa diri itu lebih baik, lebih benar daripada orang lain. Dan di sini juga Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari pun, hendaklah kita jangan merasa bahwa diri kita ini lebih baik atau lebih benar daripada orang yang mungkin kita lihat kehidupan mereka mungkin tidak sebenar apa yang kita pikir kehidupan kita itu lebih benar. Tetapi dalam kehidupan kita, hendaklah kita selalu merasa bahwa kita itu memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita membandingkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa kecacatan tabiat kita, kekurangan
pengetahuan kita, bahkan kesombongan yang ada dalam diri kita itu mungkin jauh lebih besar daripada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin kita tidak terlihat sombong, tetapi hanya hati kita dan Tuhan saja yang mengetahui kesombongan hati kita itu. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan oleh Tuhan untuk kita mengadakan perjamuan kudus itu. Hendaklah kita selalu berusaha untuk membersihkan hati kita terlebih dahulu. Mungkin perjamuan kudus bukan hanya secara harafiah saja, tetapi secara pengetahuan rohani pun kita juga bisa mempraktekkan kehidupan itu. Bahwa kita pun juga diinginkan oleh Tuhan untuk memperbarui hati kita hari demi hari. Menyerahkan segala keinginan-keinginan kita, segala cita-cita kita hanya kepada Tuhan. Dan kita harus membiarkan Tuhan untuk selalu bekerja dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan Kristus di dunia ini, Ia pun mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mempunyai roh kerendahan hati, roh untuk saling menolong, untuk melayani. Dan itulah yang Yesus juga inginkan untuk ada dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menjadi bagian dari orang-orang yang mau melayani, ataukah kita menginginkan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mau untuk dilayani? Jadi di sini kembali kita diingatkan bahwa kita yang mengaku orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, apakah yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita mau mempraktekkan setiap karakter-karakter Kristus itu untuk ada dalam kehidupan kita? Lalu juga di sini dikatakan bahwa tidak seorang pun dari mereka bersedia untuk perjamuan suci dengan Kristus. Sampai pada saat mereka dibawa ke dalam kerendahan dan kasih, mereka tidak bersedia mengambil bagian dalam perjamuan Paskah atau dalam upacara peringatan yang hampir akan ditetapkan oleh Kristus. Hati mereka harus disucikan. Kesombongan dengan sifat memikirkan diri sendiri saja menciptakan perselisihan dan kebencian. Tetapi segala perkara ini dibersihkan oleh Yesus dalam membasuh kaki mereka. Suatu perubahan perasaan telah terjadi. Sambil memandang kepada mereka, Yesus dapat berkata, "Kamu ini pun suci. Sekarang terdapatlah persatuan hati, kasih satu dengan yang lain." Mereka telah menjadi rendah hati dan dapat diajar, kecuali Yudas. Masing-masing bersedia memberikan tempat tertinggi kepada orang lain. Sekarang dengan hati yang sudah ditaklukkan dan penuh rasa terima kasih, mereka dapat menerima perkataan Kristus. Jadi di sini dengan jelas bahwa dikatakan bahwa kesombongan dengan sifat mementingkan atau memikirkan diri sendiri saja menciptakan perselisihan dan kebencian. Dan di sini juga dikatakan bahwa tetapi segala perkara ini dibersihkan oleh Yesus dalam membasuh kaki mereka. Jadi begitu dalam firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa setiap kesombongan, memikirkan diri sendiri saja itu adalah sebuah unsur atau menciptakan perselisihan dan bahkan perpecahan. Jadi inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mempunyai hal-hal tersebut. Karena ketika kita berusaha untuk memikirkan kepentingan-kepentingan diri kita saja, atau mungkin keluarga kita saja, di saat itulah kita tidak berusaha untuk memikirkan orang lain, atau tidak mendahulukan mungkin kepentingan-kepentingan orang lain. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Karena Yesus mengajarkan bahwa dia sekalipun dia capek, sekalipun dia lelah, tetapi di saat ia melihat ada orang-orang yang begitu haus akan firman, maka ia akan lebih mendahulukan untuk melayani orang-orang tersebut sekalipun dia sangat-sangat kelelahan atau bahkan sangat-sangat kelaparan. Tetapi ketika ia sudah mempunyai keinginan untuk melayani orang lain, disitulah akan ada suatu sukacita yang timbul dalam kehidupannya. Dan begitu pula dengan kita. Kita pun juga diajarkan hal-hal tersebut. Kita diinginkan oleh Tuhan untuk kita mempunyai roh melayani dalam kehidupan kita. Apakah kita mau melayani orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita dengan penuh rasa syukur, penuh rasa hormat, seperti Kristus juga memberikan sebuah pelayanan yang terbaik kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita harus ingat bahwa melayani itu bukanlah suatu hal yang tidak baik atau suatu hal yang rendah, tetapi melayani itu adalah suatu kehormatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bahwa kita itu dipilih untuk menjadi kawan sekerjanya. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika Yesus membasuh kaki mereka, terdapatlah suatu hati yang akhirnya mau berubah, suatu hati yang diajar untuk menjadi rendah hati. Dan di sini juga dikatakan mereka akhirnya mempunyai kasih satu dengan yang lainnya. Jadi begitu besar contoh yang Tuhan berikan, bahwa ia mau untuk membasuh kakinya dan akhirnya akan terjadi suatu perubahan yang begitu besar. Sebagaimana halnya dengan Petrus dan saudara-saudaranya, kita juga sudah dibasuh dalam darah Kristus. Namun sering oleh hubungan dengan kejahatan, kesucian hati dinajiskan. Kita harus datang kepada Kristus untuk mendapat anugerah penyuciannya.
Petrus enggan membiarkan kakinya yang sudah kotor itu dipegang dengan tangan Tuhan dan gurunya. Tetapi betapa sering kita membawa hati kita yang berdosa dan sudah dinajiskan berhubungan dengan hati Kristus. Alangkah menyedihkannya baginya perangai kita yang jahat itu, kekosongan dan kesombongan kita. Meskipun dengan demikian segala kelemahan dan kenajisan kita harus kita bawa kepadanya. Ia sajalah yang dapat membasuh kita sampai bersih. Kita tidak bersedia untuk perjamuan suci dengan Dia kecuali kita disucikan oleh kuasanya. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 6, halaman 287 dan 288. Lalu di sini juga dikatakan bahwa renungkan lebih dalam. Apakah rasa malu akan dosa-dosa saya pernah menghalangi saya untuk membawanya kepada Yesus? Jadi inilah yang menjadikan pelajaran bagi kita. Apakah kita mau membawa segala dosa-dosa kita untuk datang kepada Kristus? Merasa bahwa diri kita ini baik-baik saja, lalu kita menghadap kepada Kristus? Ataukah kita mau merasa bahwa kita ini adalah orang yang tidak pantas dengan segala dosa dan kenajisan dalam kehidupan kita? Kita mau datang kepada kakinya untuk meminta pengampunan, meminta perubahan hati dalam kasih daripada Tuhan itu? Jadi apakah pilihan yang kita mau ambil dalam kehidupan kita? Apakah kita mau untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita? Lalu kita akan melihat bagaimana Tuhan akan berproses dalam kehidupan kita, dan kita tidak akan pernah membayangkan suatu hal yang kita bisa capai saat itu. Ketika kita mungkin saat ini kita merasa kita tidak akan mampu untuk berada di titik tersebut. Tetapi Tuhan dengan firman-Nya ini berjanji bahwa suatu perubahan akan terjadi ketika kita mau datang kepadanya, meminta Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika kita mau datang kepadanya, hendaklah kita melihat atau bercermin kepada kasih Tuhan itu. Bagaimana karakter-karakter Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kembali kita diingatkan bahwa setiap firman yang kita dengarkan ini boleh mengubahkan hati kita. Sehingga kita boleh mempunyai karakter-karakter yang rendah hati, yang mau untuk melayani dengan sepenuh hati kita. Mau untuk memperbaiki diri kita dan mau untuk mempunyai sifat rela berkorban, yang seperti Tuhan Yesus sudah ajarkan dalam kehidupan kita. Jadi biarlah melalui firman yang begitu singkat ini, kita boleh diubahkan dan kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan benar lagi untuk menyambut kasih daripada Tuhan itu. Terutama kita yang sudah hidup di akhir zaman ini, kita tahu bahwa waktu kita sudah sangat singkat. Tetapi saat kita masih bisa bangun pagi, kita masih bisa menikmati kasih Tuhan itu, hendaklah kita menyadari bahwa waktu yang Tuhan berikan ini adalah waktu yang terbatas, yang mungkin kita tidak akan bisa nikmati selamanya. Jadi hendaklah kita selalu mengingat dan kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita hari demi hari. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.